Baik, menjawab pertanyaan gantung saya tadi ke Mas Umam, apa sih kemudian faktor yang membuat PDIP ini masih setengah hati untuk menentukan sikap, padahal kadernya, mantan calon presidennya, sudah mendeklarasikan diri? Kalau faktor, setidaknya ada dua, Mas. Pertama, ada political resistance, sekaligus juga political barrier dalam konteks komunikasi politik antara PDIP dengan Pak Jokowi. Mengapa? Ya, sakitnya masih di sini. Itu lukanya dalam. Karena bagaimanapun juga sudah seiring sejalan, tapi menggunting di lipatan. Nah, oleh karena itu, kalau misal tadi seperti yang tadi terjadi di Sumatera Utara, itu adalah ekspresi kekecewaan, ekspresi kemarahan, ya, suasana kebatinan yang memang betul-betul dirasakan oleh teman-teman di internal PDIP. Ya. Itulah yang kemudian, faktor yang kedua, menjadi sebuah urgensi bagi PDIP untuk melakukan face-saving strategy atau strategi menyelamatkan muka dalam tanda kutip. Karena bagaimanapun juga pemilu baru saja selesai. Ya. Kalau kemudian dibuka ruang terbuka, kemudian digelar karpet merah, tentu ada perasaan yang kemudian seolah tidak dihargai. Nah, sikap inilah yang tampaknya terus coba untuk di-maintain oleh PDIP dalam proses negosiasi ke depan. Meskipun dalam sejumlah komunikasi beberapa pihak, saya juga mencermati ada kecenderungan, kalaupun PDIP masuk di pemerintahan, tentu kontribusinya sangat besar. 109-110 kursi itu sangat besar. Maka kemudian ada beberapa opsi, karena bagaimanapun juga respect terhadap otoritas kekuasaan tertinggi yang memiliki hak prerogatif adalah presiden, tentu mutlak dilakukan. Tetapi di saat yang sama, relasi PDIP dengan Mas Gibran yang dianggap sebagai mantan kader, meskipun secara legal formal juga belum ada keputusan itu tentu ada resistensi. Maka kemudian muncul sejumlah ide ketika kemudian PDIP masuk pun bukan karakter PDIP yang betul-betul tegak lurus dalam konteks pemerintahan. Artinya menjadi bagian dari pemerintahan. Jadi koalisi rasa oposisi dong berarti? Dengan atas nama atau argumen itu dibangun dengan atas nama bahwa peran atau fungsi pengawasan tetap melekat pada DPR. Maka DPR harus kemudian bersuara. Apapun kalau misalnya terjadi. Sah-sah saja kan seperti itu sebenarnya. Dalam konteks itu sah-sah saja. Meskipun itu menjadi agak anomali. Karena dulu di era Presiden SBY itu dibiarkan dalam arti ruang demokrasi itu dijaga. Ada yang di pemerintahan, tapi di DPR tetap ikut mengkritik pemerintah. Tapi selama 9 tahun pemerintahan Pak Jokowi, praktik itu praktis tidak ada. Dan itu kemudian semua ada yang bergerak, yang bersikap kritis, begitu cepat kemudian dinetralisir, diamankan, dan lain sebagainya. Oke, Bang Firman tadi dikatakan, sebenarnya kalau misalnya PDIP pun masuk ke dalam pemerintahan, nampaknya juga banyak kritikan yang akan dilontarkan PDIP begitu. Tidak hanya memang mengikuti pemerintahan seperti dalam era Pak Jokowi, tapi mungkin ada kritikan yang juga dilontarkan oleh PDIP nantinya. Iya, itu sama persis juga. Kalau misalnya kita di luar pemerintah sebagai penyeimbang, maka jikalau ada hal-hal yang positif yang menjadi garis kebijakan program pemerintah di bawah kepemimpinan presiden, kita pasti dukung juga. Dan itu terkonfirmasi juga pada zaman-zaman dahulu ya, waktu kita di luar itu loh. Nah, lalu demikian juga kalau misalnya sebaliknya, kalau kita di dalam koalisi, maka memang yang kita pertimbangkan adalah posisi partai itu kan termanifestasikan di dalam pengelompokan politik, yaitu fraksi di dalam parlemen. Maka tentu yang kita kedepankan adalah pendekatan parlemen yang memiliki fungsi tugas tanggung jawab kewenangan fungsional dalam soal pengawasan terhadap pemerintah. Tidak hanya P kecil, P besar, mulai dari struktur tatanan kepresidenan sampai di bawah. Nah, yang kedua juga fungsi legislasi, peraturan perundang-undangan, terutama perundang-undangan. Terus yang ketiga adalah soal juga anggaran. Misalnya kita membutuhkan misalnya skema anggaran, politik anggaran yang berbasis pada rakyat, pro publik. Nah, dalam kerangka pemikiran itu, maka PD Perjuangan konsisten. Kalaupun misalnya tetap masuk di koalisi, maka fungsi-fungsi tugas tanggung jawab konstitusional itu berhubungan dengan penguatan kerakyatan. Siapa? Confirm. Berarti Pak Firman adalah elit PDIP yang ketiga yang saya dengar dengan argumen yang sama, dan ini merepresentasikan besar kemungkinan PDIP kalaupun membuka ruang negosiasi, posisinya seperti itu. Ada syarat itu berarti? Kemungkinan skema yang akan dimainkan adalah tetap respect kepada elit tertinggi kekuasaan, dalam konteks ini presiden, tetapi karena ada split dalam konteks relasi, misalnya dengan keluarga Pak Jokowi dan sebagainya, maka ruang kritis ini akan tetap di-maintain dan akan dihidupkan.